Logaritma adalah operasi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik dan kondisi yang tetap sehat ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari logaritma. Nah, untuk memahami konsep dasar dari logaritma, kalian harus memahami dua materi yang terkandung di dalamnya, yaitu definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Kedua materi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, kalian akan dapat memahami konsep dasar logaritma yang mencakup definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Serta kalian akan dapat menyelesaikan soal atau permasalahan yang menggunakan konsep dasar logaritma. Coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. 2 pangkat berapa sih yang menghasilkan 8? Yap, betul. Tentunya kalian sudah dapat menyelesaikannya. Jawabannya adalah 3. Sekarang, bagaimana jika soalnya adalah sebagai berikut? 2 pangkat berapa sih yang menghasilkan 5? Kalian akan dapat menyelesaikan soal tersebut jika kalian telah memahami konsep dasar dari logaritma. Bagaimana? Kalian sudah penasaran kan? Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Ini dia. Apa sih itu logaritma? Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Sekarang, kita akan membahas tentang definisi dari logaritma. Untuk mengetahuinya, kita mulai dari bentuk eksponen terlebih dahulu, yaitu A pangkat X sama dengan Y, di mana A adalah basis atau bilangan pokok. X merupakan besar pangkat dan Y adalah numerus atau hasil bilangan yang dicari. Jika kita inverse atau kita balik bentuk eksponen ini, maka akan menjadi A log Y sama dengan X, di mana bentuk inilah yang merupakan bentuk umum logaritma. Dengan keterangan bahwa A adalah basis yang letaknya berada di atas sebelum tanda log. Kemudian Y, yaitu numerus yang letaknya berada setelah tanda log. Sedangkan X yang merupakan besar pangkat adalah hasil atau nilai logaritmanya. Contohnya yaitu, jika pada bentuk eksponen adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka nilai dalam bentuk logaritmanya adalah basis log numerus sama dengan besar pangkat. Maka bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Sifat-sifat logaritma yang akan kita bahas kali ini ada sebanyak 11 sifat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0. Pada sifat ini, berapapun basisnya, jika kita log dengan numerus 1, maka akan menghasilkan 0. Contohnya,
3 log 1 menghasilkan 0. Hal ini sebenarnya didapatkan karena 3 pangkat 0 menghasilkan 1. Sifat yang kedua yaitu A log A sama dengan 1. Pada sifat ini, jika basis dan numerusnya sama, maka akan menghasilkan 1. Contohnya, 3 log 3 sama dengan 1. Hal ini sebenarnya didapatkan dari 3 pangkat 1 sama dengan 3. Sifat yang ketiga yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log dalam kurung B dikali C. Pada sifat ini terjadi penjumlahan antar kedua bentuk logaritma dengan ketentuan bahwa basisnya memiliki nilai yang sama. Maka hasilnya adalah basis yang sama log dengan perkalian antar numerus dari kedua bentuk logaritma. Contohnya yaitu 2 log 3 ditambah 2 log 5. Hasilnya adalah 2 log dalam kurung 3 kali 5. Sama dengan 2 log 15. Sifat yang keempat yaitu A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Pada sifat ini terjadi pengurangan antar kedua bentuk logaritma dengan ketentuan bahwa basisnya juga harus memiliki nilai yang sama. Maka hasilnya adalah basis yang sama log dengan pembagian antar numerus dari kedua bentuk logaritma. Contohnya yaitu 3 log 4 min 3 log 2 sama dengan 3 log dalam kurung 4 dibagi 2 yang hasilnya adalah 3 log 2. Sifat yang kelima yaitu A log B sama dengan M log B per M log A. Pada sifat ini mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk pembagian, yaitu jika bentuknya A log B, maka bisa diubah menjadi M log B per M log A, di mana M adalah basis yang bisa kita tentukan nilainya sendiri. Contohnya adalah 3 log 5. Yang akan kita ubah menjadi 2 log 5 per 2 log 3. Sifat yang keenam yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Nah, jika basis dan numerusnya berbentuk pangkat, yaitu A pangkat M log B pangkat N, maka pangkat dari keduanya bisa diubah menjadi pembagian. Dengan ketentuan bahwa pangkat dari numerusnya adalah pembilang dan pangkat dari basisnya adalah penyebut. Contohnya adalah 2 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Dapat kita ubah menjadi 2 per 3, 2 log 3. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Jika basis memiliki pangkat, di mana pangkatnya merupakan bentuk logaritma dan dengan basis yang sama, maka akan menghasilkan numerus dari bentuk logaritma pada pangkatnya. Contohnya adalah 3 pangkat 3 log 2.
maka hasilnya adalah 2. Sifat yang ke-8 yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C. Pada sifat ini, jika terjadi perkalian pada bentuk logaritma, di mana numerus pada bentuk pertama memiliki kesamaan nilai dengan basis pada bentuk yang kedua, maka dapat diubah menjadi basis bentuk pertama log dengan numerus bentuk kedua. Contohnya adalah 2 log 5 dikali dengan 5 log 3. Maka hasilnya adalah 2 log 3. Sifat yang ke-9 yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Pada sifat ini, jika bentuk logaritma A log B, maka bisa dibalik, di mana basis menjadi numerus dan numerus menjadi basis. Dengan memenuhi syarat, dijadikan bentuk 1 per. Contohnya adalah sifat yang ke-10 yaitu A log dalam kurung B dibagi C sama dengan negatif dari A log dalam kurung C dibagi B. Jika pada numerus berbentuk pembagian, maka pembagian ini bisa dibalik di mana pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dengan syarat bahwa bentuk logaritma menjadi bentuk negatif. Contohnya yaitu 3 log dalam kurung 3 per 4 sama dengan negatif 3 log dalam kurung 4 per 3. Contohnya adalah 3 log dalam kurung 3 per 4. Maka dapat kita ubah menjadi negatif 3 log dalam kurung 4 per 3. Sifat yang terakhir yaitu A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Nah, jika basis dan numerusnya memiliki nilai pangkat yang sama, maka pangkat ini dapat dihilangkan. Contohnya yaitu 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 log 3. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu logaritma merupakan kebalikan dari bentuk eksponen. Logaritma dapat kita gunakan untuk menentukan besar pangkat dari bentuk eksponen. Bentuk umum dari logaritma yaitu A log Y sama dengan X. Selain itu, ada 11 sifat logaritma yang harus diketahui. Sifat-sifat ini digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari logaritma. Oh iya, tentunya sekarang kalian sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang awal tadi. 2 pangkat berapa sih yang menghasilkan 5? Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan sifat dari logaritma. Yang salah satu sifatnya adalah A pangkat A log B sama dengan B. Di mana A di sini adalah 2 dan B adalah 5. Maka besar pangkatnya adalah A log B. Pada kasus ini, besar pangkatnya adalah 2 log 5. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kita akhiri sampai sini dulu pertemuan kali ini. Untuk kalian, tetaplah belajar matematika di rumah dan tetap jaga kesehatan. Jika kalian ingin keluar, patuhilah protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kita ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.